Assalamualaikum warahmatullahi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam satu kesempatan menjelaskan berkenaan dengan makom para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda bahwa para sahabat Rasulullah merupakan bukti bercahayanya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada orang yang menyia-nyiakan bukti-bukti kebenaran ini, seolah-olah orang tersebut ingin menyia-nyiakan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dapat menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara hakiki adalah orang yang menghargai para sahabat beliau pula. Orang yang tidak menghargai para sahabat Rasulullah, sekali-kali orang tersebut berarti tidak menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berarti dusta di dalam pernyataannya jika mengatakan bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah mungkin jika mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas di sisi lain membenci atau memusuhi para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Masih Maud Islam bersabda, adalah jemaat suci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah terpisah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak gentar sedikit pun untuk mempersembahkan jiwanya sekalipun demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak pernah gentar. Beliau alaihissalam bersabda, di dalam keitaatan kepada Rasulullah, para sahabat begitu larut fana sehingga mereka rela untuk menanggung setiap saat, setiap penderitaan dan setiap musibah demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah makom para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana setiap Ahmadi hendaknya memperhatikan hal tersebut jika kita membaca riwayat hidup para sahabat dan mendapatkan ilmu bagaimana akhlak dan perilaku mereka, baru kita menyadari bagaimana tingginya makom kedudukan para sahabat. Dan kedudukan para sahabat ini hendaknya mengalihkan perhatian kita bahwa akhlak mereka, teladan mereka, perbuatan mereka, itaat mereka, standar ibadah mereka merupakan teladan bagi kita semua. Dan kita harus berupaya untuk menjadikan hal tersebut sebagai bagian dari kehidupan kita. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa riwayat para sahabat. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujana Ansari. Beliau telah masuk Islam sebelum hijrah ke Madinah. Beliau adalah penduduk Madinah.
beliau pun mendapatkan kemuliaan bersama dengan Rasulullah SAW ikut serta dalam peperangan Badar, dan beliau telah memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Begitu juga pada peperangan Uhud pun, beliau mendapatkan taufik untuk ikut serta di dalamnya. Dan setelah peperangan berbalik, yakni yang awalnya umat muslim unggul, namun berbalik karena beberapa sahabat meninggalkan pos, sehingga berbalik kaum kafir menyerang umat muslim. Para sahabat yang pada saat itu berada di dekat Rasulullah SAW, di antara mereka salah satunya adalah Hadrat Abu Dujana. Di dalam melindungi Hadrat Rasulullah SAW, Hadrat Abu Dujana telah sedemikian terluka parah, namun meskipun demikian, beliau radhiyallahu anhu tidak mundur sedikit pun. Berkenaan dengan beliau, diriwayatkan ketika Hadrat Rasulullah SAW mengangkat pedang beliau ke atas dan bersabda, siapa di antara kalian yang akan melaksanakan kewajiban atas pedang ini? Lalu majulah Hadrat Abu Dujana mengatakan, wahai Rasulullah, aku berjanji bahwa aku akan melaksanakan kewajibanku atas pedang ini. Lalu Hadrat Rasulullah SAW melihat keberanian beliau, semangat beliau, lalu memberikan pedangnya. Lalu Hadrat Abu Dujana bertanya lagi, memberanikan diri, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana caranya melaksanakan kewajiban atas pedang ini? Lalu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedang ini tidak akan mengalirkan darah umat muslim dan tidak ada musuh yang kafir yang akan selamat dari pedang ini, yakni kafir yang menentang Islam, yang menyerang Islam. Gunakanlah pedang ini untuk menyerang mereka. Lalu beliau membawa pedang tadi, dan dengan bangga, beliau dengan tegap langkah, membusungkan dada, maju ke medan perang. Rasulullah SAW bersabda, di dalam kondisi umum, kondisi biasa, Allah Ta'ala tidak menyukai sikap tegap membusungkan dada seperti ini. Namun pada hari ini, di medan peperangan, Abu Dujana bersikap tegap, membusungkan dada, dan melihat sikap seperti itu di medan perang, Allah Ta'ala menyukai sikap beliau tersebut karena tepat pada waktunya. Pada peperangan Yamamah, dalam melawan Musailamah Al-Kadzab, beliau mendapatkan makom syahid. Beliau dengan penuh keberanian untuk membuka benteng pertahanan musuh yang terkunci saat itu dari dalam. Beliau melakukan upaya. Beliau mengatakan kepada kawan-kawan beliau pada saat itu, lemparkan saya melewati dinding tinggi ini, supaya aku bisa meloncat ke dalam. Ketika beliau dilemparkan, beliau patah kakinya. Meskipun demikian, beliau tetap bertarung dengan berani, lalu membuka slot pintu kunci untuk membuka pintu gerbang, sehingga umat muslim bisa menembus masuk ke dalam. Sangat luar biasa keberanian beliau. Meskipun demikian, beliau disyahidkan pada peperangan tersebut. Suatu ketika sakit, beliau mengatakan kepada kawan beliau, mungkin ada 2 amalan saya yang Allah Ta'ala sukai dari amalan saya. Pertama, aku tidak mengatakan sesuatu yang lagau, aku tidak menggunjing, aku tidak menggibat orang lain. Yang kedua, saya tidak menaruh kebencian, permusuhan sedikit pun kepada seorang muslim, sekalipun kepada umat muslim maksudnya. Lalu Hadrat Muhammad bin Muslimah, berkenaan dengan beliau adalah sahabat pada masa permulaan dan beliau pemberani. Pada peperangan Uhud, Muhammad bin Muslimah, beliau dengan langkah yang tegap bersama dengan Rasulullah SAW terus tampil di medan peperangan. Ada satu keistimewaan yang beliau dapatkan, yaitu Hadrat Rasulullah SAW pernah nubuatkan berkenaan dengan sesuatu yang tergenapi melalui beliau. Suatu ketika Rasulullah SAW
menganugerahkan pedang beliau kepada sahabat ini dan bersabda, selama kamu berperang dengan orang musyrikin, teruslah berperang dengan menggunakan pedang ini. Dan jika tiba masanya umat muslim malah berperang satu sama lain, maka patahkanlah pedang ini dan duduklah di rumah kamu. Sampai pada masanya ada yang menyerang kamu atau kematian merenggutmu. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengamalkan nasihat Rasulullah SAW tersebut, dan amalan tersebut setelah pensyahidan Hadrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu itu diamalkan oleh beliau, dan beliau patahkan pedang tersebut, dan beliau membuat pedang terbuat dari kayu yang terus ada di dalam sarung pedangnya. Ada orang bertanya, apa manfaatnya pedang kayu ini? Beliau bersabda, mengatakan, hikmahnya adalah supaya ru'ub terus tegak, dan sabda Rasulullah SAW telah aku amalkan, bahwa sekarang saya tidak akan menyimpan pedang dari besi, dan pedang dari kayu tidak akan melukai siapapun, tidak akan merugikan siapapun. Ada beberapa sahabat yang mengatakan bahwa jika ada orang yang tidak terpengaruh dengan fitnah yang menyebar pada masa kekhalifahan Hadrat Utsman, jika ada orangnya, orang itu adalah Muhammad bin Muslimah. Beliau untuk terhindar dari fitnah pada masa Hadrat Utsman, beliau mengasingkan diri ke suatu tempat dan mengatakan, sebelum fitnah ini menguap, mengudara, saya terus beriradah untuk saya hidup di padang pasir saja, mengasingkan diri. Inilah orang-orang yang ketika dia berperang, tujuannya adalah karena agama diserang saat itu, dianiaya. Mereka berperang karena Rasulullah bersabda bahwa umat musyrikin yang ingin menghabisi agama Islam, lawanlah mereka. Selama itu terus terjadi, umat muslim terus mendapatkan kemenangan. Dan ketika umat muslim malah berperang satu sama lain dan terkecoh, tertipu dengan perkataan orang munafikin dan saling menyembelih satu sama lain, silakan pemerintahan terus berjalan. Namun tidak ada persatuan lagi di antara umat Islam, dan perlahan-lahan pemerintahan Islam pun semakin melemah. Dan kita saksikan saat ini bagaimana peperangan, perselisihan di antara umat Islam pada zaman ini sudah sampai pada puncaknya. Dan nubuatan Rasulullah SAW yang lainnya itu pun telah tergenapi. Bahwa setelah melalui masa yang gelap, ketika masa sinar, masa terang datang, yaitu zaman Masih Maud alaihissalam, maka berimanlah kepada Masih Maud alaihissalam dan bergabunglah dengan jemaatnya, karena di dalamnya ada keberkatan. Namun karena tidak beriman kepada wujud yang diutus ini, yaitu Masih Maud alaihissalam, kita saksikan umat Islam mereka di negeri mereka masing-masing saling menyembelih satu sama lain. Dan sebagai dampaknya, pada hari ini non-muslim internasional, non-muslim di dunia, secara amalan mereka menguasai umat Islam saat ini pada kenyataannya. Kita melihat sahabat yang taat kepada Rasulullah SAW, sehingga para khalifah Rashidin sangat mempercayainya, khususnya Hadrat Umar dan Hadrat Utsman. Beliau sering memberikan tugas yang penting kepada beliau radhiyallahu anhu. Hadrat Umar terkadang ketika ada keluhan dari suatu kaum kepada para pegawai Islam yang ditunjuk oleh Islam, ada keluhan dari negara lain, ada daerah lain, lalu untuk menyelidiki kasus seperti itu, Hadrat Umar biasa menunjuk Hadrat Muhammad bin Muslimah. Sahabat pada permulaan, salah seorangnya adalah Hadrat Abu Ayyub Ansari. Hadrat Abu Ayyub Ansari adalah orang yang sangat beruntung, yang mana Hadrat Rasulullah SAW, beliau mendapatkan taufik, kesempatan untuk mengkhidmati Rasulullah SAW di rumah beliau. Setiap orang berkeinginan supaya Rasulullah SAW berkenan tinggal di rumahnya. Dan setiap orang menzahirkan keinginan itu kepada Hadrat Rasulullah SAW, supaya Rasul berkenan tinggal di rumahnya.
Pada saat itu Hadrat Rasulullah bersabda, lepaskan tali unta saya. Di mana Allah Ta'ala menghendaki, maka unta ini akan berhenti di rumah itu. Abu Ayyub Ansari adalah sahabat yang beruntung, yang mana unta Rasulullah malah duduk di depan rumah beliau. Namun orang lain tidak merasa puas. Unta ini kan berdiri di dekat rumah saya juga katanya. Tinggallah di rumah kami. Lalu Hadrat Rasulullah SAW mengundi melihat hal itu. Dan yang keluar ketika diundi, yang keluar adalah nama Hadrat Abu Ayyub Ansari lah yang keluar. Hadrat Rasulullah SAW pernah tinggal sementara di rumah beliau. Dan suatu ketika, pada suatu malam, rumah beliau itu 2 tingkat. Hadrat Abu Ayyub dengan istrinya tinggal di lantai 2. Dan di bagian bawah, Hadrat Rasulullah SAW tinggal. Suatu malam, di lantai 2, ada sebuah wadah air yang terbuat dari tanah. Itu pecah. Biasa wadah dari tanah, biasa kita jumpai, digunakan di negeri-negeri yang miskin, misalnya di Pakistan, di Afrika. Biasa digunakan wadah dari tanah untuk menyimpan air. Itu pecah. Abu Ayyub Ansari dengan istrinya semalaman berusaha untuk mengeringkan air yang tumpah tadi supaya jangan merembes ke bawah. Pada hari berikutnya, Hadrat Abu Ayyub menceritakan kejadian itu kepada Rasulullah dan memohon supaya Rasulullah SAW berkenan untuk pindah ke bagian atas. Hadrat Rasulullah SAW menyetujui permohonan Hadrat Abu Ayyub dan lebih kurang 6-7 bulan Rasulullah SAW tinggal di lantai 2 di rumah beliau. Beliau berupaya keras untuk mengkhidmati Rasulullah SAW. Beliau biasa makan makanan sisa Rasulullah SAW. Di dalam riwayat dikatakan, di mana ada bekas pegangan atau bekas jari Rasulullah SAW, biasa makanan itu dimakan oleh beliau dan keluarga. Suatu ketika, beliau, Hadrat Abu Ayyub, tidak melihat bekas jari beliau, bekas tangan beliau di makanan. Lalu beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan hari ini tidak makan?" Rasulullah bersabda, "Di dalam makan, saya mau makan tadinya, tapi saya melihat ada bawang merah dan bawang putih di makanan. Saya tidak suka kedua benda ini, bawang putih dan bawang merah." Lalu Hadrat Abu Ayyub Ansari mengatakan, "Apapun yang tidak disukai oleh Huzur SAW, saya pun tidak akan menyukai makanan itu. Dan di masa yang akan datang, saya tidak akan makan dua benda ini, jadi bawang putih dan bawang merah." Yakni suatu kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Hadrat Abu Ayyub Ansari ikut serta dalam semua peperangan. Pada peperangan Khaybar, ada seorang ketua Yahudi yang terbunuh di peperangan. Putrinya Safiyah itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Pada hari kedua setelah Ruksana, ketika Rasulullah SAW keluar untuk memimpin salat, beliau melihat Hadrat Abu Ayyub Ansari sedang berjaga-jaga di luar. Hadrat Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Ayyub Ansari, "Apa sebabnya kamu berjaga-jaga sekarang?" Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kerabat Hadrat Safiyah, istri Tuan, telah kita serang waktu itu. Saya berpikir, jangan sampai mereka ada yang melakukan niat buruk untuk membalas dendam kepada kita. Untuk itu, saya berjaga-jaga di sini, supaya tidak." Lalu Rasulullah mendoakan Hadrat Abu Ayyub, "Ya Allah, senantiasa lindungilah Abu Ayyub sebagaimana dia telah menjagaku semalaman dengan berjaga-jaga di sini." Hadrat Abu Ayyub pada peperangan Roma pun ikut serta, meskipun beliau sudah tua pada saat itu. Beliau ikut serta dalam peperangan tersebut karena Rasulullah SAW pernah memberikan kabar suka berkenaan dengan Konstantin, supaya beliau dapat melihat penggenapan nubuatan tersebut. Pada kesempatan itu beliau sakit,
ketika ditanya apa keinginan terakhir beliau, beliau mengatakan, sampaikanlah salamku kepada seluruh segenap umat muslim dan aku kuburkanlah di daerah musuh sebisa mungkin. Lalu pada malam hari setelah beliau wafat, jenazah beliau dikuburkan di tanah musuh sebisa mungkin di tempat yang bisa dijangkau. Kuburan beliau pada saat ini pun ada di Turki. Dan orang yang menyaksikan mengatakan bahwa di dalam riwayat bahwa sebagian orang bid'ah juga kadang meminta di kuburan beliau. Ya, meskipun tidak minta, tapi doa yang diminta di kuburan beliau biasanya katanya dikabulkan. Ya, ini kadang menjadi dongeng yang seperti ini. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana doa yang beliau panjatkan untuk beliau radhiyallahu anhu sebagai buahnya adalah beliau dapat ikut serta dalam banyak peperangan, dan meskipun beliau berumur panjang sampai tua, beliau terus bergabung di dalam peperangan dan beliau mendapatkan umur yang panjang. Lalu kita menyaksikan ada seorang sahabat Rasulullah, Hadrat Abdullah bin Rawaha. Beliau seorang penyair terkenal di negeri Arab pada saat itu, dan beliau dijuluki sebagai penyair Rasul, syairul Rasul. Setelah beliaulah yang membawa kabar kemenangan perang Badar juga. Hadrat Abdullah bin Rawaha sangat mencintai dan taat kepada Hadrat Rasulullah SAW. Dan berkenaan itu ada beberapa peristiwa. Di dalam riwayat dikatakan, diriwayatkan oleh Urwah, Hadrat Usama bin Zaid menuturkan, Nabi Karim Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tengah mengendarai seekor keledai, di bawahnya ada kain. Beliau mendudukan di belakangnya Usama, lalu beliau untuk menjenguk kabilah Banu Khazraj, beliau berangkat. Ini terjadi sebelum peperangan Badar, kisah ini. Beliau SAW melewati sebuah majelis di mana di dalamnya ada orang Muslim, ada Yahudi, ada Kristen, ada orang musyrik juga. Di dalamnya juga ada Abdullah bin Ubay. Di dalamnya ada Hadrat Abdullah bin Rawaha juga. Ketika sampai di dekat majelis tersebut, dari kaki keledai yang ditumpangi oleh Rasulullah SAW, berterbanganlah debu. Abdullah bin Ubay menutupi hidungnya dengan kain, lalu mengatakan, janganlah membuang debu kepada kami, katanya. Nabi Karim SAW mengatakan Assalamualaikum kepada mereka, lalu turun dari kendaraan, dan menyeru mereka kepada Allah Ta'ala, dan membacakan Quran untuk mereka. Abdullah bin Ubay mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai manusia, ini bukanlah perbuatan yang baik. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka janganlah kamu menyusahkan majelis kami, dan kembalilah ke daerah engkau, dan orang yang kamu miliki silakan jelaskan kepada mereka. Hazrat Abdullah bin Rawaha ada di sana saat itu dan mengatakan, wahai Rasulullah, Anda, Tuhan silakan biasakan datang kepada majelis kami, dan kami menyukai itu. Beliau tidak mempedulikan bahwa pemuka kabilah beliau, yakni Abdullah bin Ubay tadi, bagaimana ketika Rasulullah SAW diejek seperti itu. Beliau berani tampil untuk melawannya. Dan beliau tidak memperdulikan di sana ada tokoh kabilahnya. Hazrat Ibnu Abbas meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW, beliau biasa mengutus para sahabat untuk tugas-tugas yang penting. Di dalamnya ada Abdullah bin Rawaha juga. Pada hari itu adalah hari Jumat. Para sahabat diutus untuk tugas penting. Hadrat Abdullah bin Rawaha mengatakan, saya akan
berangkat belakangan karena saya ingin salat berjamaah, salat Jumat dengan Rasulullah SAW. Rasulullah melihat Abdullah bin Rawaha ada di masjid saat itu. Setelah salat Jumat, Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah, kenapa kamu tidak pergi dengan sahabat kamu untuk tugas ini? Beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya sangat berhasrat, berkeinginan untuk salat Jumat dengan Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendengarkan khutbah Rasulullah SAW. Biar saya menyusul belakangan ke tempat tugas. Hadrat Rasulullah bersabda, apapun yang ada di bumi ini, jika semuanya dibelanjakan oleh kamu, orang yang memiliki kemampuan, sesuai dengan kemampuannya, adalah penting. Jadi keitaatan adalah penting. Penting untuk pergi ke tempat tugas dan berangkat duluan, maka mereka ganjaran yang mereka dapatkan tidak akan didapatkan oleh kamu. Yang berangkat duluan itu lebih baik intinya. Jadi setelah itu, jika ditugaskan untuk pergi ke suatu peperangan atau tugas penting, setelah itu Hadrat Abdullah bin Rawaha senantiasa pergi yang duluan dan datang belakangan. Karena nasihat Rasulullah SAW tadi. Di dalam suatu riwayat dikatakan, Hadrat Urwah bin Jubair meriwayatkan, Hadrat Rasulullah SAW pada peperangan Mu'atta memimpin menunjuk Zubair bin Harithah untuk sebagai komandan. Lalu setelah itu Hadrat Ja'far bin Abi Talib jika yang pertama syahid, jika beliau pun syahid juga, Hadrat Abdullah bin Rawaha lah yang akan menjadi komandan. Jika Abdullah pun syahid, maka silakan yang disukai oleh umat muslim untuk memilih pemimpin berikutnya, komandan berikutnya. Ketika tiba perpisahan dengan laskar tersebut, Abdullah bin Rawaha malah menangis. Orang-orang bertanya, Abdullah, kenapa kamu menangis? Beliau menjawab, demi Tuhan, saya sedikit pun tidak mencintai dunia. Namun, aku ingat dengan ayat, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Berkenaan dengan ayat tersebut, saya mendengar dari Rasulullah bahwa setiap orang pasti akan berjumpa dengan Allah Ta'ala. Saya tidak tahu apakah setelah melewati jalan yang lurus ini, bagaimana nasibku. Namun bagaimana berkenaan dengan orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala ini, yang mana Hadrat Rasulullah SAW telah mengabarkan kabar suka mengenai mereka, itu pun diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda berkenaan dengan laskar peperangan Mu'atta bahwa saya melihat mereka duduk di kursi yang bertatakan emas. Jadi merekalah orang-orang yang mendapatkan tujuan hidup, bagaimana semangat mereka untuk mendapatkan syahid, zahir dari syair mereka, yang artinya adalah, wahai anak panah dan tombak, jika mereka mengenaiku, yang melewati ususku dan melewati jantungku, semoga syahidku diterima oleh Allah Ta'ala. Dan jika orang-orang melewati kuburanku, biar mengatakan, ya Tuhan, anugerahkanlah kebaikan kepada orang ini. Pada peperangan Mu'atta, beliau disyahidkan. Detailnya adalah, ketika beliau sampai di daerah Mu'atta, diketahui orang Kristen meminta bantuan ke Hercules. Mereka mengirim 200.000 laskar pasukan. Lalu umat muslim bermusyawarah untuk mengirim pesan kepada Rasulullah bahwa jumlah musuh sangat banyak saat itu. Untuk apapun nasihat yang diberikan oleh Rasulullah SAW, itu diamalkan oleh mereka. Pada saat itu Hadrat Abdullah bin Rawaha menyemangati umat muslim, dan syair-syair yang beliau tulis sangat bermanfaat pada saat itu. Ada 3.000 laskar umat muslim melawan 200.000 laskar musuh. Hadrat Abdullah bin Rawaha, bagaimana keinginan beliau untuk syahid, diriwayatkan oleh seorang sahabat. Hadrat Abdullah bin Rawaha mengendarai unta di belakangku,
Zaid bin Arqam, ada seorang anak yatim yang dirawat oleh beliau. Suatu malam, anak yatim tadi menuturkan, pada suatu malam saya mendengarkan Abdullah bin Rawaha membaca sebuah syair yang mengatakan bahwa saya tidak akan kembali lagi ke rumah. Dan beliau lantunkan itu dengan penuh kemerduan. Hadrat Abdullah mengatakan kepada istrinya bahwa pada sore hari, hari Kamis, ketika kamu meluruskan untaku dan mendekatiku, bagaimana kondisiku saat itu sangat berberkat, tidak ada kekurangan saat itu, namun aku sudah memasuki masa peperangan dan aku tidak akan pernah kembali lagi kepada engkau, kepada istrinya. Seolah-olah beliau mengatakan perpisahan kepada keluarga beliau. Orang anak muda tadi mendengarkan itu dan menangis. Hadrat Abdullah mengatakan dan memarahinya, wahai bodoh, jika Allah telah menganugerahkan syahid kepadaku, apa susahnya kamu? Kamu bisa mengambil kendaraanku dan pulang sendiri ke rumah. Di dalam peperangan medan jihad, Hadrat Abdullah bin Rawaha memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Hadrat Uman bin Bashir meriwayatkan, setelah syahidnya Hadrat Ja'far, Hadrat Abdullah ada di sebelahnya. Orang-orang memanggilnya dan mengatakan, beliau tampil ke muka, artinya adalah, wahai jiwaku, apakah kamu tidak akan berperang untuk mempersembahkan nyawa? Kamu sudah memasuki sungai peperangan, telah sampai waktunya untuk menyempurnakannya. Jika kamu harus mempersembahkan jiwa untuk peperangan ini, kamu akan mendapatkan akhir yang baik. Hadrat Shiva meriwayatkan, suatu ketika Hadrat Zaid dan Hadrat Ja'far disyahidkan, Hadrat Abdullah tampil ke medan peperangan. Ketika beliau terkena tombak, darah memancar dari tubuh beliau. Lalu beliau meletakkan tangan di darah, lalu mengusapkannya ke unta. Lalu beliau terjatuh di barisan peperangan. Namun beliau sampai akhir hayat terus menyemangati para sahabat yang lain untuk berperang. Dan beliau mengatakan, wahai umat muslim, ini jenazah para sahabat kalian tergeletak di mana-mana. Jauhkanlah ini dari musuh kalian. Setelah itu umat muslim dengan dahsyatnya semakin bangkit semangatnya dan menyerang kaum kufar, terus maju ke depan sampai-sampai saat itu beliau syahid. Berkenaan dengan satu keistimewaan beliau, janda beliau mengatakan, setelah beliau syahid, janda beliau menikah lagi dengan sahabat lain. Suami barunya bertanya, coba ceritakan mengenai akhlak suci Hadrat Abdullah. Janda tersebut mengatakan, Hadrat Abdullah bin Rawaha, beliau selalu keluar, sebelum beliau keluar rumah, beliau selalu melaksanakan salat dua rakaat nafal. Begitupun ketika beliau pertama-tama masuk ke rumah, dari manapun, beliau biasa berwudu dan melaksanakan 2 rakaat salat nafal. Inilah orang-orang yang dalam setiap kondisi, mereka senantiasa mengingat Allah Ta'ala. Berkenaan dengan keitaatan beliau, diriwayatkan, Hadrat Abu Layla meriwayatkan, suatu ketika, Hadrat Rasulullah SAW sedang menyampaikan khutbah. Pada saat itu beliau bersabda, wahai orang-orang, duduklah. Hadrat Abdullah bin Rawaha sedang berada di luar masjid dan mendengarkan khutbah. Beliau duduk di luar saat itu juga. Hadrat Rasulullah SAW bersabda, Zadakallahu hirsan aladan du'a'iyati wa tu'a'iyati Rasul. Wahai Abdullah bin Rawaha, semangat itaat engkau kepada Allah dan Rasulnya, semoga Allah Ta'ala terus meningkatkannya. Amin. Beliau biasa berbincang hal-hal keagamaan dan tujuan perbincangan yang baik, bagaimana standar para sahabat. Hadrat Abu Darda meriwayatkan, saya memohon perlindungan kepada Allah Ta'ala. Ada tiba suatu masa ketika
tidak ada masa yang dimana aku tidak mengingat beliau. Saya terus mengingat beliau karena beliau memiliki satu keistimewaan. Hadrat Abdullah bin Rawaha, kapanpun berjumpa dengan aku, jika beliau datang dari arah belakang, beliau biasa memegang kedua pundakku. Dan jika beliau datang dari arah depan, beliau biasa memegang dadaku. Dan bersabda, "Wahai Abu Darda, ayo ke sini. Kita duduk bersama dan menyegarkan keimanan kita. Kita akan ngobrol masalah keimanan." Lalu beliau duduk dengan saya. Kapanpun mendapatkan kesempatan, kami terus mengingat Allah Ta'ala. Wahai Abu Darda, ini adalah majelis keimanan. Jadi orang-orang yang itu telah memperlihatkan teladan bagi kita. Hadrat Rasulullah SAW, bagaimana beliau, Hadrat Anas meriwayatkan, Hadrat Abdullah bin Rawaha, biasa ketika beliau berjumpa dengan sahabat lain, beliau biasa mengatakan, "Ta'alau min Rabbina sa'ang." Datanglah kemari, berimanlah kepada Allah Ta'ala sebentar saja. Ada orang yang mengeluhkan, yang melaporkan hal itu, marah mengenai hal itu, dan melaporkan kepada Rasulullah SAW. "Ya Rasulullah, silakan lihat Ibnu Rawaha. Orang ini justru malah memalingkan orang-orang dari keimanan kepada engkau dan menyuruh beriman sebentar saja." Rasulullah SAW bersabda, "Yarhamullahu ala Rawaha." Yani semoga Allah telah mengasihi Rawaha. Dia menyukai majelis-majelis yang mana dibanggakan oleh malaikat-malaikat. Beliau adalah seorang penyair yang luar biasa. Dan beliau dengan Ka'ab bin Malik dan dengan Hasan bin Sabit, ini adalah 3 penyair yang luar biasa. Syair beliau sangat luar biasa. Penulis Majmu'us Syu'ara mengatakan, Abdullah, beliau sangat dipandang terhormat pada masa jahiliyah dan beliau mendapatkan makom yang tinggi pada masa Islam. Dalam keagungan Hadrat Rasulullah SAW, beliau menulis sebuah syair dengan mengatakan, sehingga beliau bisa disebut sebagai penyair terbaik. Syair tersebut menjelaskan kondisi beliau sendiri. Hadrat Abdullah bin Rawaha mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Laulam takun fihi ayatun bayyana kanat badihatu hu tumbika bil khair." Tumbika bil qabr. Artinya adalah Muhammad Mustafa SAW, jika tidak ada untuk menzahirkan kebenaran, tidak ada dalam diri Rasulullah SAW, jika tidak ada tanda yang terang sekali, yang jelas sekali, dengan melihat wajah Rasulullah SAW pun cukup untuk membuktikan kebenaran beliau. Wajah beliau itu mengumumkan kebenaran Rasulullah SAW sendiri. Inilah orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW, pecinta sejati. Dan setelah melihat Rasulullah SAW, wajah Rasulullah, mereka langsung menerima Islam. Dan dalam sejarah ada 2 bersaudara yang masih muda, yang bagaimana keberaniannya luar biasa. Hadrat Muaz bin Haris bin Wafa dan Hadrat Muawiz bin Haris bin Wafa. Kedua pemuda ini ikut serta di dalam peperangan Badar dan berandil dalam membunuh Abu Jahal. Medan perang Badar saat itu, peperangan yang sangat dahsyat, perang Badar itu, di hadapan umat muslim, jumlah laskar musuh 3 kali lipat, yang dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan baik, dan mereka keluar dengan tekad yang kuat untuk betul-betul mensirnakan agama Islam dari muka bumi ini. Umat muslim saat itu jumlahnya sedikit, dan semua kisah ini dijelaskan di dalam buku Sirat Khatamun Nabiyyin oleh Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu. Kondisi kemiskinan
umat muslim yang dari sisi perlengkapan duniawi layaknya di hadapan orang Mekah itu layaknya hanya bisa dihabisi dalam beberapa menit saja. Namun bagaimana tauhid dan kecintaan kepada Rasul telah membuat mereka fana, larut, sehingga tidak ada kekuatan lain di dunia ini yang dapat melawannya. Dan inilah keimanan mereka yang telah dipenuhi diri mereka dengan kekuatan hasad. Ada satu penghormatan agama, contoh penghormatan agama yang diperlihatkan dalam setiap orang satu sama lain nampak gelisah bagaimana untuk mempersembahkan jiwanya. Bagaimana semangat mereka. Hazrat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meriwayatkan, ketika terjadi peperangan, saya melihat kiri kanan saya. Apa yang saya lihat? Ada dua pemuda Ansar yang berdiri di sebelahku. Saya bagaimana di dalam peperangan seperti ini? Kadang kita bersandar kepada sahabat yang di sebelah kita. Dan tidak bisa ditembus yang kiri kanannya kokoh. Namun saya berpikir, katanya, bahwa apakah dua anak ini akan melindungiku? Ada seorang anak tadi, salah seorangnya bertanya kepadaku, seolah-olah ingin menyembunyikan satu sama lain, wahai paman, yang mana Abu Jahal itu, yang biasa menimpakan penderitaan kepada Rasulullah SAW di Mekah? Saya telah berjanji kepada Allah Ta'ala, anak tadi mengatakan, saya telah berjanji kepada Allah Ta'ala bahwa saya akan membunuhnya, dan saya akan berusaha untuk membunuhnya. Saya belum menjawab saat itu. Dari sisi yang kedua, bertanya begitu juga kepada saya. Saya melihat keberanian kedua anak ini, terheran-heran, karena Abu Jahal yang merupakan pimpinan laskar di 4 penjurunya, dijaga oleh laskar yang berpengalaman. Saya mengisyarahkan jari saya kepada Abu Jahal. Abdurrahman mengatakan, saya baru ingin mengisyarahkan jari saya kepada Abu Jahal. Kedua anak ini seperti layaknya burung elang langsung menembus untuk menyerang Abu Jahal dan berlari dengan cepat sehingga dilihat oleh para kawan-kawan Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal pun, anak Abu Jahal, saat itu sedang menyertai Abu Jahal. Dia tidak bisa menyelamatkan ayahnya saat itu. Dia hanya menyerang Muaz, salah seorang anak muda tadi, sehingga tangan beliau terkulai, patah. Tangan yang terkulai tadi, yang telah patah tadi, mengganggu ketika beliau berlari. Akhirnya beliau cabut tangan itu, sehingga terlepas sepenuhnya dari tubuh beliau, potongan tangan itu. Lalu menyerang Abu Jahal. Menumbangkan Abu Jahal saat itu. Dan Abu Jahal mati. Bagaimana orang, ini Abu Jahal yang ingin membinasakan Islam, yang bertahun-tahun biasa menimpakan penderitaan kepada Rasulullah SAW, bagaimana akhir kehidupannya ada di tangan anak-anak tadi. Mereka tidaklah seperti para jihadis, orang-orang yang berjihad di antara umat muslim pada zaman ini, yang biasa membohongi anak-anak, lalu mencuci otak anak-anak pada masa ini. Melainkan tujuan mereka berjihad itu ada tujuan. Karena mereka, yakni kaum kufar, tidak memberikan kedamaian kepada umat muslim. Meskipun kita sudah berpisah, mereka tetap mengganggu umat muslim. Karena itulah kita pun melawan. Coba lihat sekarang, para jihadis pada zaman ini, kadang mereka menculik anak-anak untuk dididik, dicuci otaknya. Ada kisah di Syria, yang berumur 14 tahun, anak-anak, ketika keluar dari sekolah, dia menceritakan, saya pulang dari sekolah, katanya, saya diculik, lalu saya dipaksa, dididik, dilatih untuk berperang, dicuci otak. Pada akhirnya saya disuruh untuk berperang, dan saya dengan susahnya untuk terbebas dari mereka. Jadi itulah yang dilakukan oleh umat muslim saat ini di sana, yang betul-betul bertentangan dengan ajaran Islam. Jikalau Islam berperang, jika ada semangat untuk memberikan pengorbanan harta dan nyawa,
itu dilakukan semata-mata demi untuk menyelamatkan agama dan menegakkan agama Allah Ta'ala. Jadi, betul-betul beda antara orang-orang yang berjihad pada masa Rasulullah dengan zaman sekarang. Hadrat Masih Maud Islam bersabda, inilah teladan para sahabat yang ingin saya lihat di dalam diri anggota jemaat Ahmadiyah. Jangan sampai mereka tidak terhalang oleh siapapun, oleh apapun, harta maupun jiwa. Saya melihat jika orang-orang mendapatkan permasalahan atau bangkrut atau musibah, langsung malah berburuk sangka katanya. Dia berpikir jangan-jangan aku mendapatkan musibah ini karena telah beriman kepada Masih Maud alaihissalam. Nauzubillah. Bagaimana mereka berburuk sangka. Jadi, dalam kondisi seperti itu, setiap orang bisa faham bahwa tujuan, bagaimana mereka itu terjauh dari tujuan sebenarnya. Renungkanlah, bagaimana bedanya antara para sahabat dengan mereka. Para sahabat Rasulullah menginginkan supaya Allah Ta'ala, bagaimanapun Allah Ta'ala, supaya ridho kepadanya. Meskipun mereka harus menanggung penderitaan. Jika ada musibah, jika musibah dan penderitaan tidak menimpa mereka, mereka malah menangis. Ingin mendapatkan, mereka berkeyakinan bahwa ada di dalam musibah akan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, akan lebih mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Mereka berkeyakinan bahwa di bawah penderitaan ini terdapat keridhaan Allah Ta'ala. Ada satu syair bahasa Farsi, beliau, har bala ki qaumi rahik radiyast zeri'an genje karam. Jadi, apapun musibah, ujian yang ada di kaum Allah Ta'ala, di dalamnya terdapat khazanah yang tersembunyi. Lalu beliau bersabda, di dalam Al-Quran dipenuhi dengan pujian kepada para sahabat. Coba buka Quran Karim. Kehidupan para sahabat merupakan bukti hidup kebenaran Rasulullah SAW. Bagaimana makom yang mereka telah sampai, itu diutarakan oleh Al-Quran Karim. Minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir. Yakni, sebagian di antara mereka seolah-olah telah mendapatkan tujuannya, dan sebagian mereka masih ada yang menunggu-nunggu. Mereka berkeinginan bagaimana mereka untuk mendapatkan syahid. Umur mereka panjang dan mendapatkan, orang-orang malah berpikir bagaimana supaya umur panjang dan mendapatkan harta dan yang banyak. Jika kita melihat para sahabat, bagaimana kuat kudsiyah, kekuatan kesucian Rasulullah SAW, bagaimana kuat kudsiyah beliau membalikan mereka menjadi wujud orang-orang yang saleh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Ringkasnya adalah wajib bagi kita supaya kita senantiasa memohon keridhaan Allah Ta'ala dan jadikanlah itu sebagai tujuan hidup kita. Segala upaya kita semoga diupayakan untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, meskipun harus melewati musibah dan penderitaan. Keridhaan Allah Ta'ala ini lebih afdal dari seluruh kenikmatan duniawi. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk dapat melaksanakan kewajiban ini. Amin. Setelah salat Jumat ini, saya akan memimpin salat jenazah gaib. Yang terhormat Al-Haj Ismail Arbi Sahib, beliau penduduk Ghana, wafat pada usia 84 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah Ahmadi keturunan. Ayah beliau bernama Ismail Wabinaru dan ibu beliau Jannat Adu. Ayah beliau dulunya Kristen, baiat pada tahun 28. Ismail Adu Sahib saat itu masih kecil ketika, dan beliau secondary talim school dan lulus MSc, lalu BA bahasa Inggris. Setelah itu beliau sebagai guru training college, sebagai dosen. Lalu beliau di berbagai tempat sebagai dosen, dan sampai tahun 80 sebagai asisten head teacher. Lalu dipindah ke sekolah lain. Dengan
para siswa Muslim, beliau senantiasa mengatur, beliau membuat masjid untuk mahasiswa yang Muslim, dan beliau mengambil sains dan teknologi. Beliau sebagai dosen bahasa Inggris. Lalu beliau menulis sebuah buku dalam bahasa Inggris yang sangat dikenal di Nigeria dan diajarkan. Beliau mendapatkan beasiswa McMaid, University of Bangalore. Beliau datang di UK sini, lalu mendapatkan gelar diploma di UK dan pengkhidmatan kejemaatan di Ghana. Beliau berbagai kepengurusan beliau pegang jabatan. Pada tahun 80, pemerintahan Ghana menunjuk beliau sebagai duta besar di Ethiopia, dan beliau PBB juga menunjuk beliau sebagai chairman OAU. Untuk itu beliau di Mozambik dan Angola untuk memberikan kemerdekaan kepada kedua negara ini. Beliau sangat berjasa. Dan di Libya juga beliau sebagai duta besar. Beliau keistimewaannya kemanapun beliau pergi, kekhasan beliau adalah beliau senantiasa mendahulukan agama di atas dunia, dan inilah ciri beliau. Setelah hijrah huzur keempat, beliau menghentikan karir politiknya. Beliau tinggal di sini dekat dengan khilafat. Beliau di sekolah sebagai guru di UK ini. Beliau memiliki kecintaan yang dalam kepada khilafat, dan beliau mendapatkan kecintaan khilafat, dan beliau memperlihatkan keitaatan yang luar biasa kepada khilafat. Komite yang dibuat untuk menentang Salman Rushdie, beliau pun sebagai member. Beliau sangat berperan di medan tabligh, biasa membuat tabligh stall, baik itu melalui radio, dan beliau mengadakan soal jawab juga berbagai macam. Begitu juga pada tahun 80 ketika huzur keempat membuat asosiasi Afrika, beliau ditunjuk sebagai ketua yang pertama. Beliau pun sebagai ketua jemaat Peckham. Setelah berdirinya MTA, diadakan Urdu kelas, dan beliau adalah salah satu murid yang khas dari huzur keempat, dan beliau bekerja keras untuk mempelajari bahasa Urdu, apapun upaya yang bisa dilakukan. Dan di Urdu kelas beliau dikenal dengan sebutan Bade Bacche, dan beliau memiliki 2 istri. Ketika kewafatan huzur keempat, majelis pemilihan khilafat, beliau pun sebagai anggotanya. Ketika Jamiah UK didirikan, beberapa masa beliau sebagai dosen bahasa Inggris di UK di sini. Dan beliau sangat bertakwa, rajin ibadah, penyabar, dan bersyukur. Beliau semangat dalam beribadah. Salat tahajud sangat dawam. Keluarga beliau mengatakan beliau dawam tahajud. Meskipun sakit, beliau tidak berhenti untuk melaksanakan salat tahajud. Beliau tilawat Quran Karim dengan suara yang baik. Banyak sekali ayat Quran yang beliau hafal, dan ingat terjemah juga, tafsir juga, supaya beliau bisa memanfaatkan untuk bertabligh. Bahkan sebagian orang Ghana mengatakan di rumah beliau ada naskah-naskah Quran Karim yang ditulis oleh tangan Ardu Sahib langsung.
pada tahun 2005 beliau dengan 2 istri beliau mendapatkan taufik untuk naik haji. Beliau sangat peramah dan sederhana orangnya. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat beliau di sisinya dan menganugerahkan maghfirah dan kasih sayangnya. Beliau punya 10 anak dan 23 cucu. Semoga Allah Ta'ala menjalankan mereka di atas kebaikannya dan melekatkan mereka dengan jemaat. Setelah salat Jumat, saya akan memimpin salat jenazah gaib untuk beliau. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.